kembali sambil menunggu pertanyaan Anda ya, karena slide ini tinggal sedikit, kita lanjutkan ya. Apa apresiasi kita terhadap Thomas Kuhn ya? Apa sih kontribusi Thomas Kuhn? Jadi kontribusi utama Kuhn ini penolakan atas positivisme maupun logical positivism. Jadi dia itu memberikan argumen yang sangat kuat bahwa sains itu nggak bisa bukan sesuatu yang 100% itu logik, objektif, 100% bergantung observasi data. Kotak kuning ini yang betul-betul mengejutkan seluruh semesta sains ya, dan ilmuwan. Makanya Thomas Kuhn sampai walaupun PhD fisika dan dia summa cum laude di Harvard ya untuk fisika S1-nya sampai S3 itu fisika, dia tinggal bidangnya. Karena apa ya? Dia menemukan sesuatu yang dahsyat dengan mengamati histori sains itu, bahwa dalam sains itu ada yang namanya paradigma. Dan paradigma itu ternyata nggak pernah lepas dari konsensus. Jadi di dasar-dasar setiap sains itu selalu ada sekumpulan aksioma ya, yang mendasari sains itu, dan itu ujung-ujungnya itu tetap nggak pernah lepas dari kebenaran konsensus, bukan sesuatu yang murni rasional dan empirik. Ya seperti contohnya itu yang sering saya ulang ya. Bagaimana mekanika klasik itu mengasumsikan bahwa waktu dan ruang itu absolut terhadap semua observer gitu. Itu asumsi dan diterima luas oleh semua saintis yang bekerja di bidang itu. Kayak asumsi kedokteran modern tadi ya. Kedokteran barat kalau ngomong ada pengaruh spiritualitas ini ke penyakit itu ya diketawain. Anda bicara nonsens. Karena ya buat mereka penyakit itu biologis, gejala biologis, ilmu faal gitu. Obatnya itu adalah terapi chemistry, obat atau bedah fisik ya. Nah itu paradigma itu konsensus, nggak murni rasional. Nah jadi menurut saya kontribusi Kuhn yang dasar itu adalah the death of objectivity. Jadi kalau sains itu dianggap sesuatu yang objektif murni, bahwa temuan sains itu memang tidak tergantung sang peneliti sama sekali, itu ya itu ternyata legend ya, legenda. Di setiap sains apapun itu nggak bisa dipisahkan subjek dan objek. Nah, jadi sebetulnya proses sains itu pergerakan eksistensial komunitas-komunitas ilmiah makin lama makin sempurna gitu. Jadi sains itu bukan hanya proses mengisi ember sains secara kumulatif dengan sains-sains baru, tapi proses pergerakan eksistensi komunitas-komunitas ilmiah itu makin mencoba lebih arif ya, lebih mendekati kenyataan. Ya. Kemudian berikutnya kontribusi Kuhn yang lain ya tadi yang kita sebutkan, perkembangan sains tidak hanya kumulatif, namun terkadang revolusioner. Nah, kritik terhadap Kuhn memang dia belum menjawab demarkasi antara sains dan pseudoscience. Sebuah teori sains disebut scientific kalau komunitas menerimanya. Nah, untuk membedakan sains dan pseudoscience,
kita sudah sebutkan ya, yang efektif menggunakan kriteria Karl Popper. Nah, kritik yang dilakukan Weinberg ke Kuhn ini penting. Di dalam teori Kuhn itu ada yang disebut incommensurability of paradigms. Dua paradigma yang tidak bisa didamaikan. Kalau ada paradigma baru, paradigma lama itu hilang dan ilmuwan tidak bisa menengok kembali ke paradigma lama. Nah, kenyataannya menurut Weinberg tidak begitu, tapi commensurable. Misalnya mekanika Einstein itu tidak mendelete mekanika Newton secara total. Mekanika Newton itu tetap diajarkan, digunakan secara luas ya. Hanya untuk kasus-kasus tertentu yang mendekati kecepatan cahaya yang mekanika Newton tidak bisa menjelaskannya, itu baru digunakan mekanika Einstein. Nah, ini kritik terhadap Kuhn oleh saya ya, bahwa menurut Kuhn itu hanya ada satu paradigma dalam sains normal. Nah, kalau kita mengamati berbagai sains saat ini, kenyataannya penerimaan terhadap beberapa paradigma itu bisa memecahkan masalah. Jadi banyak paradigma yang bisa coexisting. Ini kita sebut sebagai multi-paradigm normal science. Ya. Nah, ini apa yang terjadi setelah Karl Popper dan Kuhn ya, dua bapak filsafat sains saat ini ya. Dua bapak filsafat sains modern atau postmodern. Runtuhnya kerajaan scienceism ya. Ini hati-hati kita sebut scienceism. Apa bedanya science dan scienceism? Kalau disebut ism itu sebetulnya punya konotasi negatif. Ajaran scienceism itu adalah yang menganggap sains itu segalanya. Sains itu bisa menjawab semua masalah. Semua masalah harus dipecahkan oleh sains. Dan sains itu satu-satunya sumber kebenaran. Nah, itu runtuh dengan adanya Karl Popper dan Kuhn ya. Ini udah kita jelaskan ya. Macam-macam lah ya. Induksi runtuh, experience itu induksi itu diganti dengan kembali ke deduksi ya oleh Karl Popper. Kalau scienceism itu atau empirism itu yakin experience itu pengalaman itu sumber semua pengetahuan, ini dikoreksi oleh Karl Popper. Experience itu sebagai metode untuk menguji. Ya, tidak satu-satunya sumber, tapi sebagai metode untuk menguji sebuah sains. Nah, kalau sebelum Karl Popper, sebuah temuan ilmiah itu diverifikasi dengan eksperimen. Ya. Kalau menurut Karl Popper, discovery itu melewati creative intuition ya, dan kemudian difalsifikasi dengan eksperimen. Kalau sebelum Thomas Kuhn, orang tuh yakin banget objektivitas sains, Thomas Kuhn membuat orang lebih arif bahwa dalam setiap sains itu ada subjektivitas, ada konsensus. Jadi sains itu in some sense ya kayak agama juga gitu. Jadi biasanya orang scientism itu mengkritik orang agama, kalian ini dogmatis, sains itu sebenarnya dogmatis juga. Tapi dia ya diuji juga dengan eksperimen. Ya kayak orang-orang beragama juga, dogmatis juga, diuji juga dengan pengalaman. Setelah berbuat baik, perasaannya lebih enak. Setelah menerapkan agama, keluarganya lebih tentram. Jadi masing-masing punya ya sains ya, filsafat ya, religion ya, metafisik ya. Ilmu politik itu mungkin enggak apa ya, scientificnya mungkin cuma 10-50% ya. Kalau Anda masuk ilmu politik itu kebanyakan politik itu adalah filosofi. Pakai logika ya. Dan pakai analisis naratif ya, bukan pengujian-pengujian ilmiah. Ya, kalau tadinya sains itu dianggap 100% logis,
Kuhn memberikan sebuah hal yang lebih arif ya. Realitas sains itu ujung-ujungnya pasti ada konsensus. Kalau sains itu murni kumulatif, kata Kuhn, sains itu kadang-kadang revolusioner. Nah, jadi setelah Kuhn dan Popper ini, sains itu menjadi lebih rendah hati dan enggak arogan. Sains tidak lagi dianggap menjadi satu-satunya sumber kebenaran. Sains itu lebih menerima perbedaan, lebih open, lebih kreatif. Lebih percaya diri tanpa harus terjebak dalam merasa benar sendiri. Nah, what next? Ini yang sering saya tantang ke Anda ya. Ini tulisan dari Oren Etzioni ya. Ya, saya ambil di situ, silahkan direnungi. Case study-nya artificial intelligence, data science ya sebagai salah satu yang sekarang lagi banyak dibicarakan orang. Barangkali itu akhir kuliah kita di Thomas Kuhn ya. Thomas Kuhn, Popper sudah kita lewati yang terberat ya. Yang lain-lain nanti kita sampai akhir kuliah ini menyelesaikan tugas yang mungkin masih ada 1-2 topik ya. Masih banyak sebetulnya teori filsafat sains, tapi menurut saya untuk Anda ini di engineering, insya Allah ya, belajar sampai dengan Karl Popper dan Thomas Kuhn ini sudah cukup lelah lah ya. Dan sudah cukup bermanfaat. Tapi filsafat sains itu sendiri satu bidang pengetahuan yang berkembang terus sampai saat ini ya. Masih ada cukup banyak teori yang belum kita bahas. Itu saya beritahukan sekedar supaya kita cukup rendah hati untuk tidak mengklaim bahwa kita sudah memahami filsafat sains. Tapi kita ya paling enggak isu-isunya udah kita pelajari apa ya, milestone, the biggest milestone filsafat sains mutakhir itu kita udah pahami ya. Lumayan lah begitu untuk sebagai dasar. Kalau Anda memang ada yang mau menempuh jejaknya Thomas Kuhn, pindah bidang, nah ini bisa jadi dasar. Ya, tapi kalau untuk mengantarkan Anda menuju disertasi ini ya kita perlu pendalaman ya dengan tugas. Kemudian mungkin akan ada dosen tamu ya, Bapak Dr. Insinyur Ari Ahmad Arman tuh khusus saya pengen one step ahead ya. Beliau akan menjelaskan metode penelitian ya. Natural science, social science ya. Kemudian yang penting itu desain ya dalam engineering itu kaitannya nanti. Nah kita nanti saya minta Anda mendengarkan kuliah beliau dan setelah itu menanggapi kaitannya. Anda akan bisa lihat ya bahwa itu merupakan turunan dari filosofi of science ya. Misalnya yang sederhana begini, Anda mendesain sebagai engineer ya, kan perlu metodologi. Metodologinya disebut research metodologi. Nah, research metodologi itu sebetulnya adalah bidang ilmu yang merupakan direct derivation, turunan langsung dari filsafat sains. Nanti kita lihat satu kali, 2 kali kuliah mungkin lah ya. Mudah-mudahan beliau minggu depan berkenan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita langsung close saja. Kalau ada pertanyaan monggo. Ya, monggo. Oh ya. Sedikit aja Pak. Pak Devi ya. Silakan diperbesar sedikit bisa Bapak. Saya mau tanya mengenai yang struktur of science revolution yang bagian yang pertama kali itu Pak. Kan tadi ada gambaran pertama adalah preparadigma, baru Norman science, anomali, resist dan scientific revolution. Terus kemudian ada panahnya feedback balik itu dia masuk ke normal science. Nah, saya lagi berpikir dengan apa yang Bapak jelaskan tadi semua, sepertinya waktu scientific revolution bisa saja kan
tidak konvergensi, tidak satu saja yang dapat revolusi, bisa saja banyak gitu ya, kan dari krisis kan banyak hasil gitu, sehingga apakah tidak dia balik ke preparadigma gitu, jadi paradigma baru yang begitu banyak lagi, tidak ke normal science gitu. Jadi sepertinya ada lagi kompetisi baru gitu untuk menghasilkan normal science yang baru. Jadi apa bukan panahnya itu ke step 1 bukan ke step 2. Nah itu yang pertama. Yang kedua saya mau tanya tentang normal science. Apakah normal science itu cuma dapatnya satu? Kan kalau dari Bapak tadi sepertinya bisa saja ada banyak sekali yang normal yang tergantung situasi. Misalnya normal science di Cina beda dengan di Indonesia atau di Eropa berbeda. Ya misalnya kasus kedokteran tadi gitu. Ya, jadi ada banyak yang normal-normal. Kenapa saya tanya ini? Karena kalau dilihat penelitian sepertinya tidak sesederhana itu mappingnya. Begitu banyak sekali percabangan-percabangan punya yang dikatakan normal dan konsensus juga beda-beda. Ya kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak Davi. Mungkin ada yang mau menanggapi. Boleh Pak Dim, izin. Monggo. Sebenarnya tadi saya mau menanyakan hal yang serupa gitu seperti yang ditanyakan oleh Pak Davi tadi gitu. Kalau yang saya lihat tadi itu dari contoh-contoh yang Pak Dim sebutkan dari sisi medicine gitu kan, dan juga infeksi, penyakit dan lain-lain, termasuk untuk teknologi memori ya, waktu itu yang tadi disebutkan ada banyak teknologi memori gitu yang sebenarnya itu bisa jadi paradigma sendiri-sendiri gitu. Nah, sebenarnya tadi mau menanyakan ini Pak, kalau misalnya tadi dalam teorinya Kuhn tadi itu siklus revolusinya itu kan ada pre-paradigm sampai dengan scientific revolution-nya. Nah, dengan contoh-contoh yang tadi diberikan, sepertinya kan malah kayak seperti menolak ya, seperti menolak kalau yang dikatakan oleh Kuhn dalam siklus revolusi saintifik tadi itu kan hanya akan dari hasil scientific revolution itu hanya akan ada satu paradigma yang diakui gitu. Padahal tadi Pak Davi juga sempat menyebutkan banyak sekali kan nanti akan paradigma yang sebenarnya bisa berdampingan gitu, paradigma yang berdampingan gitu. Nah, kalau saya melihatnya apakah siklus revolusi saintifik ini sebenarnya masih kurang lengkap. Kalau Pak David tadi kan menyebutkan kalau mungkin tanda panahnya bisa balik lagi ke pre-paradigm ya, karena ada banyak sekali paradigma. Begitu kan ya Pak David ya. Tapi kalau misalnya kita melihatnya dari sudut pandang, apakah sebenarnya siklus ini masih kurang lengkap gitu, karena kita melihatnya benar terjadi revolusi saintifik dan terjadi ada banyak paradigma, dan paradigma itu sendiri kan tidak mengalahkan satu dengan yang lainnya gitu, tapi bisa berdampingan gitu. Apakah mungkin sebenarnya ini satu siklus revolusi saintifik ini hanya untuk satu garis kemungkinan revolusi saja, padahal pada kenyataannya itu ada seperti banyak paralel atau multiverse lah ya, multiverse dari paradigma itu di mana dia bisa bercabang gitu seperti yang dikatakan pada Davi tadi. Tapi bukan kembali lagi ke pre-paradigm, tapi lebih ke dia punya beberapa level of timeline gitu untuk masing-masing paradigm gitu. Apakah seperti itu atau tidak, Pak gitu. Nah, terus saya mau menambahkan lagi dari contoh terakhir yang soal apa namanya? Konsensus ya, bahwa sebuah paradigma itu tidak lepas dari konsensus. Nah, apakah sebenarnya ini yang menyebabkan perkembangan saintifik kita itu jadi agak ngeblur antara sains dan pseudoscience gitu. Karena kan konsensus itu ya tidak semuanya gitu yang bisa diakui mungkin secara saintifik. Saya nggak tahu apakah memang seperti itu atau tidak. Itu aja mungkin pendapat dan pertanyaan saya. Makasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau menanggapi? Oke, saya mungkin tertarik menanggapi yang terakhir dulu ya, Pak Kemas dan
Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dalam ada satu karya penting lagi yang belum kita bahas ya, karena mungkin biasanya belum kita bahas, itu namanya Kurt Gödel. Bapak bisa cek namanya Kurt Gödel, itu bukunya tipis, saya pernah beli ya. Itu boleh dianggap karya matematis, boleh dianggap karya filsafat sains, one of the best one ya, atau bisa dianggap karya besar logika abad 20. Kurt Gödel itu hanya membuktikan satu teori saja, hanya menunjukkan bahwa setiap teori matematis itu kalau konsisten pasti berujung di beberapa pernyataan yang tidak bisa dibuktikan. Ya. Nah, jadi dia pasti bermula. Dia membuktikannya betul-betul secara umum. Artinya semua bangunan teori matematis apapun itu akan kembali pada aksioma. Begitu Pak Kemas. Dan itu bukan hanya matematik. Semua bangunan teori apapun itu kembali pada aksioma. Sebagai contoh, ketika kita ngomong geometri, kita itu memisalkan semua orang tuh punya gagasan tentang titik. Bahwa titik itu kalau dikumpulkan bisa ditarik jadi garis. Bahwa garis itu kalau dikumpulkan bisa jadi kita sebut bidang. Bidang itu kalau dikumpulkan bisa jadi ruang. Demikian jelasnya aksioma itu sehingga dianggap benar oleh seluruh saintis. Jadi dan semua teori saintifik apapun, filsafat apapun, teori kebenaran apapun itu tak terhindari masuk dalam teorinya Kurt Gödel. Jadi mohon Pak Kemas bisa membedakan ya konsensus yang kita duduk-duduk ngopi, ayo kita kesepakatan. Itu beda, Bapak. Sekumpulan paradigma yang disebut konsensus oleh paradigma yang disebut oleh Pak Kuhn ini sangat fundamental. Ya. Jadi nggak ada kaitan dengan sains dan pseudoscience, Pak Kemas. Sains dan pseudoscience itu lebih ke arah falsifiability di level eksperimental. Ya, tapi kita mau berpikir apapun nggak akan bisa nyambung. Misalnya gini Pak, saya ngobrol sama Bapak harus kita asumsikan Bapak ada dan saya ada. Betul nggak? Bisa nggak kita membuktikan keberadaan Bapak atau siapapun? Wah itu udah nggak usah dibuktikan lah itu. Lama nanti itu. Ini kelihatan. Terus nanti kita ngomong, apakah kelihatan itu ada? Betul-betul ada. Bukankah saya bisa melihat sesuatu yang itu adalah imajiner? Wah nanti repot Bapak. Nah itu gampangnya gitu ya. Jadi ada satu titik tempat kita ngomong apapun misalnya probability, kita kembali ke aksioma Kolmogorov. Cuma satu paragraf, ada 3 aksioma di situ, definisi probability. Semua probability dan statistik saat ini kembali ke aksioma Kolmogorov. Begitu kita nggak sepakat aksioma Kolmogorov, itu runtuh langsung semua teori probability statistik, termasuk p-value, termasuk uji chi-square, termasuk uji t, dan semua habis. Nah, Kurt Gödel itu dasar.
tulisannya itu ya. Nah, jadi nah, Thomas Kuhn itu juga luar biasa karena dia mengidentifikasi seluruh sains yang berkembang. Sampai saat itu sangat banyak sains yang dia analisis di buku dia yang paling menggegerkan itu. Dia menguraikan dengan bahasa yang mudah dipahami ya. Paradigma-paradigmanya begitu. Nah, tapi sungguh dia itu membuat kita lebih arif. Gitu. Oh begitu. Saintis itu sama ustadz sama saja Pak. Sama ustadz itu percaya itu ada kitab suci dan lain-lain. Itu kesepakatan di agama masing-masing. Ya. Nah, menurut saya itu bagus. Buat para saintis itu cukup rendah hati lah. Tapi tetap objektif, tapi dia tahu bahwa ada tapal batas ya. Bahwa setiap bidang orang se-knowledgeable apapun itu kalau sudah merasa bahwa bidang ilmunya itu paling baik, paling bagus menjelaskan segala hal, itu melanggar tapal batas humanity, bahwa manusia itu ya tetap terbatas. Ya. Nah itu ya. Kemudian untuk apa yang didiskusikan Pak Davi dan Pak Kemas ya, masalah keberadaan multi paradigm dan lain-lain itu, yaitu isunya kalau yang hendak menekuni structure of scientific revolution itu sebetulnya kurvanya seperti apa, detailnya kayak apa ya, itu mainstream dari penelitian Kuhn saat ini ya. Mungkin di setiap bidang ilmu harus digambar sebenarnya modifikasi Kuhn-nya itu kayak apa gitu. Nah, hanya Thomas Kuhn menjelaskan, dia fokusnya ke natural science, dia nggak ngomong social science sama sekali ya. Terutama sih dia banyak membahas fisika. Sampai saat itu berbagai teori kayak teori optik, teori gelombang dan lain-lain itu ya teorinya Kuhn saat itu sih oke-oke saja valid ya. Setelah orang merenungi teori Kuhn itu lebih lanjut, ya muncullah filsafat postmodernisme yang ada saat ini yang salah satu paradigma dasarnya adalah pluralisme ya. Ada banyak paradigm untuk memandang satu masalah yang sama dan competing paradigm. Membuat ya kita semua lebih arif lah ya. Apalagi memang Kuhn tidak meneliti dan mengembangkan teorinya sampai ke, setahu saya, sosiologi dan lain-lainnya. Jadi valid Pak, monggo direnungi, dinamakan kembali dan lain-lain ya. Memang tadi yang saya jelaskan itu dari makalah-makalah, artikel-artikel mutakhir ya, bukan dari tulisan Kuhn sendiri. Tadi ada sumber-sumbernya itu. Saya ambil dari berbagai jurnal. Supaya kita semua aware betapa dahsyatnya pengaruh teori Kuhn itu ya. Dan ya wajar dia sebagai teori salah satu yang banyak dikritik itu tadi incommensurability itu ya. Sekarang orang-orang lebih percaya commensurability. Saya terus terang bahasa Inggrisnya udah mumet bacanya. Bapak baca saya sendiri di cari di Google tuh ini bacanya gimana? Panjang tuh. Ya saya baca Inggris Indonesia lah ya, incommensurability. Apa incommensurability? Ya. Nah, terutama ya dalam konteks data science ini bahaya banget. Kenapa saya tadi bahas khusus ya data science itu karena kan nanti dari data
statistik, AI, machine learning dia dipakai ke macam-macam gitu ya. Kalau selama yang dipakai itu masih di alam fisik lebih oke, tapi begitu customer behavior, credit scoring behavior, ini kita sudah harus hati-hati karena masalahnya itu sendiri apakah sebetulnya bisa dimodelkan secara matematis enggak? Ya, harus super hati-hati ya memahami masalah itu ya. Apalagi nanti sistem yang tadi saya sebutkan tuh Pak, sistem cerdas untuk mengetahui national resiliency. Itu kan apakah memang sistem itu bagusnya memberikan rekomendasi pada presiden atau pada pejabat itu bentuknya dashboard aja, biarkan expert yang menganalisis ya, di tiap provinsi itu kondisinya kayak apa, atau berani sistem itu memberi rekomendasi, ini level keamanan nasional segini begitu. Nah, diskusi kita tentang KUN ini perlu, karena kita tahu, paling enggak Bapak Ibu sudah aware ya, hal-hal yang terkait biologi itu dimodelkan matematis biasanya sulit, apalagi sosial ekonomi, apalagi politik ya. Jadi kalau sudah modeling statistik, udah ngomong politik ya super hati-hati Pak. Ini validitasnya ini ya dipertanyakan ya, walaupun datanya dasar, salah-salah kita ini sedang menuju ke arah misleading data science atau istilah kita yang lain pseudo data scientist. Makanya waktu kapan itu kan ada yang angkatan berapa? Bapak saya mau menganalisis tari dengan menggunakan mesin learning. Waduh, ini apanya yang mau dianalisis itu? Pakai mesin learning ini nggak salah, tak? Bingung saya. Setelah ngobrol, hanya setelah selesai kuliah, wah kayaknya saya harus ganti judul Pak ya. Ya monggo aja itu. Saya nggak tahu. Ya. Bapak, saya ingin menganalisis beban listrik dengan menggunakan mesin learning dari PLN. Kayaknya itu lebih masuk akal ya. Kayaknya lebih bisa lah itu. Nah, sebetulnya kita itu sense-nya ada ya. Itu beban listrik kan ya relatif inilah ya. Nah, nanti harus diurut ya bagaimana kita kembali ke naturalnya dulu, orang tuh pakai beban listrik gimana, apa aja sih yang buat beban listrik itu naik, gitu kan? Apakah dia bisa didekati dengan time series? Enggak, itu nggak bisa murni ya, karena kalau tiba-tiba semua orang pakai kripto tahun lalu enggak, ya tentu akan beda dan seterusnya. Oke, Pak Davi dan Pak Kemas. Mohon maaf saya mungkin tidak menjawab tapi malah mengapresiasi ya. Pertanyaan itu menunjukkan Pak David dan Pak Kemas ini dan Bapak Ibu-Ibu memahami nih pembicaraan kita ini ya. Wah, kita udah lewat waktu lagi nih, jadi silakan mengerjakan kuis Bapak Ibu-Ibu. Terima kasih sekali. Sudah demikian antusias, hampir 2 jam penuh kita ngobrol. Ya, saya ingatkan ini sudah 1 November ini. Mudah-mudahan sudah ada pelaporan artikelnya ya, karena artikel itu kan selevel UTS ya. Nanti yang satu lagi, penulisan satu lagi, yang akhir itu selevel UAS ya. Nah, itu dua-duanya syarat kelulusan Anda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.